Dalam film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI, Presiden Soekarno dikabarkan dalam kondisi kritis dan beresiko meninggal. Sebenarnya bagaimana kondisi Presiden Soekarno menjelang kudeta kelam itu? Viewers, inilah Zian Entertainment. Dalam film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI garapan Arifin Senur, Presiden Soekarno dikabarkan dalam kondisi kritis dan beresiko meninggal. Sebenarnya, bagaimana kesehatan Bung Karno menjelang kudeta kelam itu? Menurut Prof. Herwu, keadaan kesehatan Paduka yang mulai Bung Karno cukup kritis. Tentu saja bukan berarti tidak ada kemungkinan sembuh, tapi dua kemungkinan terburuk bisa menimpa Paduka, yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal. Demikian suara tim dokter ke presiden dalam film yang dirilis pada 1984 itu. Tao Mo Zhou, asisten profesor di Universitas Teknologi Nanyang atau NTU Singapura, menguraikan kondisi Soekarno menjelang G30 SPKI. Laporannya bertajuk Cina dan Gerakan 30 September, dimuat dalam Jurnal Indonesia volume 98 tahun 2014, terbitan Cornell University Southeast Asia Program. Kondisi kesehatan Soekarno yang buruk membuat pikiran-pikiran kotor kudeta tumbuh di benak para politikus. Ada pihak yang hendak menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia bila akhirnya Soekarno meninggal dunia. Benar, Republik Rakyat Cina atau RRC memberikan bantuan medis kepada Soekarno pada awal 1960-an. Namun, pada 1965, kondisi kesehatan Bung Karno tidaklah seburuk yang dispekulasikan oleh sarjana-sarjana Barat. Baik Beijing maupun PKI tidak berpendapat Bung Karno bakal segera meninggal dunia saat itu. Desember 1961, Duta Besar RI untuk Cina, Sukarni, dan Wakil Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri RRC, Chen Ji, mengadakan pertemuan. Sukarni mengatakan bahwa Bung Karno minta bantuan kepada Cina. Soekarno telah bersembunyi dari Amerika Serikat dan mencari bantuan dari Cina untuk masalah kesehatannya. Demikian tertulis dalam laporan Wakil Perdana Menteri Chen Ji dalam pertemuan dengan Dubes RI ke Cina 22 Desember 1961. AS sudah tahu duluan mengenai kondisi kesehatan Bung Karno sejak akhir 1964. Pada akhir 1964, Dubes RRC untuk RI Zhao Zhongming melaporkan bahwa media Barat telah memberitahukan kemungkinan Soekarno mundur dari jabatannya karena alasan kesehatan. Namun, tak satupun media di Indonesia yang memberitakan soal itu. PKI juga tidak terlalu memperhatikan isu ini. Ternyata, sumber informasi soal berita kesehatan Soekarno berasal dari Dr. Budiwina, Austria. Dokter itu mengaku menemukan batu di ginjal kanan Bung Karno. Dokter itu memprediksi Bung Karno bakal meninggal dunia dalam kurun waktu 3 bulan bila batu ginjal itu tidak diangkat lewat operasi bedah. Cina mengirimkan bantuan. November 1964, tim medis yang dipimpin urologis Dr. Wu Ziepieng tiba di Indonesia. Mereka tidak setuju dengan diagnosis Dr. Divina, Austria. Dokter Cina mengatakan Bung Karno bukan sakit gara-gara batu ginjal, meski ada pula masalah ginjal, melainkan karena masalah kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Tim medis menyampaikan diagnosis, resep, dan perawatan seperti akupuntur dan obat herbal. Soekarno dinilai lebih strict dengan kapsul herbal Cina, cenderung sedikit overdosis. Misalnya resep menginstruksikan agar obatnya 5 kali butir saja, tapi Soekarno menelannya 6 butir. Dokter Cina kecewa terhadap sikap Bung Karno. Namun, Soekarno sehat kembali dan akhirnya Dr. Wu Ziepieng kembali ke negaranya pada awal Januari 1965. Meski begitu, ada tim medis Cina yang menyediakan penanganan kesehatan sehari-hari. Yang jelas, Soekarno tidak menjalani operasi batu ginjal kala itu. Namun, pada Agustus 1965, Bung Karno menderita vasospasme cerebral, yaitu penyumbatan pembuluh darah arteri otak. Politikus-politikus Indonesia menjadi ribut. Inilah yang dikatakan memicu eskalasi ketegangan sebelum G30S. 4 Agustus 1965 pagi hari, Soekarno pusing setelah bangun tidur, vertigo, mual, muntah, dan berkeringat.
pukul 10, tim medis Cina berada di Istana Kepresidenan untuk memeriksa Bung Karno. Sampai sejauh ini belum jelas betul apakah kondisi presiden akan memburuk atau tidak. Sekarang kami memberikan perawatan untuknya. Dan tidak ada benda bahwa presiden akan pingsan. Tolong kabarikan ke Aidit, DNA Aidit, Ketua CCPKI. Demikian bunyi pesan dokter dari Cina. Beberapa jam kemudian, tim medis menulis, kami mendiagnosis Soekarno menderita sakit Meniere. Tidak ada darah beku karena pendarahan otak. Kami berharap pemulihan bertahap dalam waktu singkat. Namun, kami juga butuh dikabari soal kemungkinan pembentukan darah beku dan yang terkait kompleksasi di hati dan ginjal. Sakit mendadak Bung Karno membuat pemimpin Cina gusar. Perdana Menteri RC Zhou Enlai memerintahkan Kementerian Kesehatan memeriksa laporan kondisi Soekarno supaya Cina bisa mengirimkan ahli saraf ke Jakarta. Nantinya ahli saraf ini bakal berangkat ke Indonesia bersama Dan Aidit yang kebetulan sedang mengunjungi pemimpin Cina Mao Zedong. 5 Agustus sebelum ahli saraf berangkat, Cina sudah mendapat kabar terbaru. Tim medis Cina melaporkan kondisi Soekarno sudah membaik secara signifikan sejak pagi hari. Dia bisa berbicara, tertawa, dan sarapan seperti biasanya. Serangan vasospasme otak sudah tidak ada. Namun, tim medis tidak menjamin Bung Karno akan sehat terus. Serangan vasospasme cerebral itu mengungkapkan bahwa arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah telah mempengaruhi seluruh tubuhnya, termasuk hati, ginjal, dan otak. Kondisi kesehatan jangka panjangnya mengkhawatirkan, kata tim medis Cina. Bung Karno sendiri terlihat percaya diri. Dia mengatakan tak punya keluhan. Jelang perayaan kemerdekaan RI 15 Agustus 1965, Menlu RRC Chen datang diundang ke Jakarta. Chen menyarankan Bung Karno untuk tidak berpidato pada 17 Agustus dan menunjuk perwakilan saja untuk pidato. Bung Karno tidak mau karena itu bisa memicu pergolakan politik. Nyatanya, Bung Karno tampil prima di pidato 17 Agustus 1965. Namun, tim medis Cina frustasi lantaran Bung Karno mau menuruti saran supaya hidup sehat. Mereka menyarankan Bung Karno mengurangi beban kerja dan mengandalkan aktivitas seksualnya. Bung Karno tutup telinga. Dia juga berhenti meminum obat penenang dan obat antihipersensif. Dokter-dokter Cina memutuskan untuk pulang saja karena pasiennya tidak kooperatif. Selanjutnya, dokter kepresiden yakni Dr. Suharto dan Dr. Lau Ing Chiong menangani langsung Bung Karno.